Selamat pagi pemirsa, jumpa kembali bersama saya Syifa Aulia dalam Berita Kaltim hari ini. Sejumlah berita penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Seribuan kendaraan mulai dari roda 2 dan 4 terjaring razia di kawasan Samarinda seberang. Penyelidikan terkait penabrakan jembatan Mahakam Samarinda masih berlanjut. Kolam bekas galian tambang di wilayah stasiun Teluk Bayur Berau meresahkan warga. Razia kendaraan bermotor hari Selasa lalu digelar oleh tim pembina Samsat Kota bersama tim Satlantas Polresta Samarinda di kawasan Samarinda seberang. Lokasinya di halaman parkir Batalion Infanteri 611 Awanglong Kompi Senapan A. Sasaran petugas adalah pajak kendaraan dan kelengkapan kendaraan, mulai dari SIM, kaca spion, helm hingga knalpot brong. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Samarinda, Bapenda Kaltim menyatakan, razia kendaraan di wilayah Samarinda seberang ini baru pertama digelar oleh tim gabungan. 5798 Kia, silahkan ke atas nama Helmi. Atas nama Helmi. Jadi ini untuk kegiatan pertama kali kita lakukan di daerah Samarinda seberang, melakukan penertiban pajak kendaraan bermotor. Di samping itu juga kita menertibkan kelengkapan pengendara seperti SIM, helm, kaca spion, maupun yang sedang tren kita lihat di anak muda sekarang ini, knalpot yang suaranya bukan main, knalpot blong. Itu kita tertibkan bersama tim dari Satlantas. Salah seorang pengendara mengaku pasrah saat sepeda motornya terjaring razia akibat surat-suratnya mati dan ia tidak membawa surat izin mengemudi atau SIM. Meski sudah terjaring, namun warga mendukung upaya dari pemerintah untuk menertibkan pajak kendaraan. Mau pulang? Iya. Atas nama Siti Rohani 5798 Kia. Mau pulang ke arah sana? Harapan Baru. Harapan Baru. 5798 Kia. Tahu nggak ada raja di sini? Nggak tahu. Nggak tahu. Iya. Tadi kejaring apa tadi? STNK Pak. STNK-nya kenapa? Mati. Mati. Iya. SIM-nya ada tapi ya? Ada tapi nggak bawa. Oh. Tapi sebenarnya tahu nggak sih STNK itu mati? Nggak tahu sih. Kebetulan biasanya ayah kan. Nah, ayah ke Surabaya. Pas ke Surabaya. Tapi nggak tahu STNK mati ya? Nggak tahu. Baru tahu ini. Jadi gimana tanggapannya terkait razia seperti ini seperti apa? Maksudnya Pak? Tanggapannya terkait adanya razia seperti ini untuk penertiban pajak? Ya bagus sih menurut saya. Dari razia yang digelar selama 1 jam, ada sebanyak 1.435 unit kendaraan roda 2, 235 unit kendaraan roda 4 yang terjaring. Para pelanggar dikenai sanksi berupa denda tilang. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Samarinda. Razia khusus untuk bus jurusan Balikpapan Samarinda digelar oleh Satlantas Polresta Balikpapan Rabu siang. Razia yang digelar di Terminal Batu Ampar itu menyasar sejumlah pelanggaran, mulai dari penggunaan klakson telolet hingga pemeriksaan kelengkapan surat kendaraan termasuk surat izin mengemudi. Kasat Lantas Polresta Balikpapan menyatakan, terdapat 10 bus yang disasar oleh petugas. Dari jumlah tersebut, didapati 3 bus yang masih memasang klakson telolet. 1 sopir diberikan peringatan dan 2 lainnya dijatuhi sanksi berupa denda tilang. Pelanggarannya klaksonnya telolet ya. Kemudian meliputi pemeriksaannya yaitu klakson telolet ya,
kita udah dapatin ada 3 bus yang ada, kemudian juga sweeper, kemudian rating, lampu, itu kita periksa semua. Termasuk tadi kir juga kita periksa. Jadi dengan maksud dan tujuan ini adalah untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada baik supir bus sendiri maupun kepada penumpang bus. Jadi kita melaksanakan pemeriksaan 10 ya yang diberikan sanksi sementara ini. Tadi 1 kooperatif memang sudah mengakuin, kita kasih teguran dan untuk segera dilakukan pergantian klakson. Yang 2 ini karena tidak kooperatif sehingga kita lakukan tindakan tilang di tempat. Salah satu sopir bus mengaku kerap mengalami pemeriksaan kendaraan. Namun kali ini ia terjaring karena menggunakan klakson telolet. Agar tak terkena sanksi tilang, pengemudi memastikan akan segera melepasnya. Begitu, ya bagusnya memang seperti itu. Karena yang tahu sendiri kondisinya di bis seperti ini, penumpangnya ya ada, ya enggak ada. Sambil mereka bisa turun ke lapangan kan lebih bagus. Ini baru pertama atau udah sering? Sering ini, kalau yang begini sering. Iya, sering. Mulai saya kernet sampai jadi supir ya seperti ini. Memang sudah rutin dilakukan ya, Iya, Pak? sering. Oke, kalau boleh tahu Bapak tujuan mana nih, Pak? Samarinda Balikpapan. Balikpapan Samarinda? Iya. Nah, Pak, tadi sempat menggunakan klakson telolet ya, Pak ya? Nah, itu tadi saran dari polisinya untuk mengganti. Kapan kira-kira diganti itu, Pak? Sebentar saya lepas, nanti kalau saya jalan saya lepas sebentar. Pasti diganti ya, Pak? Insya Allah. Selain pemeriksaan kelengkapan berkendara, polisi juga melakukan pemeriksaan urin kepada seluruh penumpang bus. Dari pemeriksaan tersebut, petugas tidak mendapati penggunaan narkoba oleh para sopir bus. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Dengan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun. Penyidik tindak pidana kasus Kejaksaan Negeri Berau memeriksa mantan pegawai perusahaan air minum Batiwakal berinisial MS. Pemeriksaan tersebut dilakukan setelah jaksa mengendus dugaan korupsi tagihan pelanggan. Dampak dari ulah tersangka menyebabkan pemerintah kabupaten merugi hingga 711 juta rupiah. Status sebagai tersangka disematkan terkait pekerjaannya. Jabatan tersebut belakangan diduga kuat disalahgunakan untuk keuntungan pribadi. Dari pengungkapan kasus ini, penyidik sudah menyita sejumlah barang bukti, termasuk uang tunai sebagai pengganti sebesar 200 juta rupiah. Kapasitas MS di sini adalah sebagai pegawai Perumda Batiwakal yang juga atau dalam artian menguasai usaha yang dikenal dengan istilah loket payment point yang melayani jasa pembayaran air, listrik ataupun usaha. Di mana yang bersangkutan ini memanfaatkan atau menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada pada dirinya sehingga pembayaran tagihan air yang ada di pelanggan yang seharusnya diproses ternyata tidak proses sehingga uangnya itu digunakan untuk kepentingan pribadinya. Namun perlu saya tambahkan, setelah pasca penetapan tersangka kemarin, kami juga berhasil melakukan penyitaan beberapa barang bukti dan alat barang bukti esensial, yaitu tersangka sendiri telah menitipkan uang pengganti kurang lebih sebesar 200 juta rupiah. Meski menyandang status tersangka, yang bersangkutan tidak ditahan di lapas atau rumah tahanan, tapi menjadi tahanan kota. MS dilarang bepergian keluar daerah dan wajib lapor 2 kali dalam seminggu. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau.